Kalau kita kembali lagi pada masalah zikir. Zikir dalam perspektif esoteris adalah jalan memasuki alam psikologis dan rohani dalam kedirian manusia. Dalam wawasan Syekh Siti Jenar, zikir sebenarnya adalah seluruh tingkah laku kita yang berhubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa zikir yang paling baik adalah zikirnya alam raya, meskipun kita tidak memahaminya. Ketujuh langit dan bumi serta segala isinya menyatakan keagungan dan kesuciannya, dan sesuatu memuji kemuliaannya. Tetapi kamu tidak mengerti puji-pujian mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun, seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Ketujuh langit dan bumi serta segala isinya menyatakan keagungan dan kesuciannya, dan segala sesuatu memuji kemuliaannya. Tetapi kamu tidak mengerti puji-pujian mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Bertasbihnya bumi, langit dan seisinya kepada Tuhan menunjukkan bahwa sebenarnya zikir merupakan suatu pekerjaan yang sangat alami karena mereka bagian dari kebaktian. Di sini menarik. Menurut Ahmad Hasan, seorang musafir dan ahli Islam menerjemahkan keterikatan manusia dengan Tuhan melalui perjanjian primordialnya sebelum lahir, seperti yang ditunjuk dalam Quran, secara alami menuntut manusia untuk berbakti. Pengakuan Tuhan sebagai Rob berkonsekuensi pada bakti kita kepadanya, meskipun pengakuan tersebut terjadi dalam alam rohani, yang berarti kita tidak lagi menyadarinya. Jangankan yang rohani, yang nafsani atau psikologis saja, sebagian besar kita sudah tidak menyadarinya juga. Dan hampir sebagian besar dari hidup kita ditentukan oleh yang tidak sadar ini. Psikoanalisis menegaskan mengenai kebenaran ini. Maka bakti kita inilah yang disebut takwa, yang berkonsekuensi pada keharmonisan hidup. Manusia diingatkan agar dapat hidup harmonis dengan sesamanya. Keharmonisan alam ini perlu dijaga dan dipelihara. Itulah makna takwa. Dalam keadaan seimbang, harmonis alam akan menjadi sumber kehidupan di masa depan. Benih yang terpelihara dengan baik akan memiliki daya tumbuh yang baik pula. Begitu juga manusia yang berusaha menjaga dirinya dalam keharmonisan hidup. Berarti dia telah menyiapkan kehidupan dirinya. Kedudukan perjanjian primordial yang menjadi dasar bakti manusia kepada Allah, sedemikian asasinya dalam penafsiran esoteris, sehingga dapat dikatakan mempengaruhi seluruh hidup. Bahkan bisa dikatakan bakat manusia yang paling fundamental adalah berbakti dan mengabdi itu. Dan kalau Al-Quran menyebutkan, Aku menciptakan jin dan manusia hanyalah supaya beribadah kepadaku. Ayat ini yang oleh para mubalik sering dijelaskan bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk menyembah Tuhan. Akan lebih tepat dimaknai bahwa jin dan manusia diciptakan dengan naluri kepada Tuhan. Tentang ini, Dr. Nurholis Majid sering menggambarkan
seperti anak kecil yang dibekali naluri makan dan minum supaya dapat bertahan hidup. Naluri makan dan minum ini akan menjadi malapetaka kalau tidak ada ibu di sampingnya, karena dia akan makan dan minum apa saja yang terpegang tangannya. Keberadaan ibu yang dimaksud untuk membimbing agar apa yang dimakan dan diminum tidak akan menjadi sumber malapetaka. Analogi yang dapat diambil dari metafor itu adalah bahwa bakat manusia untuk mengabdi dan berbakti kalau tidak dibimbing justru akan menjadi sumber malapetaka yang tidak prinsipil. Dia akan dapat mengabdi atau menyembah apa saja yang dianggap patut untuk disembah, meskipun sebenarnya tidak patut. Ini yang ditekankan kritik Syekh Siti Jenar kepada orientasi kekuasaan para wali, kelompok ulama yang memihak raja dalam pengamalan syariat agama, sehingga menganggap hanya kebenaran sendirilah yang mutlak. Menurut Syekh Siti Jenar, jika agama sudah dikaitkan politik, maka kehidupan agama tidak lagi dapat menjadi jalan hidup. Pihak yang menang akan mengatakan aturan yang dipegangnya itu yang benar. Pihak yang kalah dinyatakan salah. Agama bukan lagi menjadi jalan damai bagi yang melaluinya. Ia hanya sebuah dogma. Dogma yang dipaksakan pelaksanaannya dalam kehidupan. Menurut Syekh Siti Jenar, hal yang demikian ini lahir dari budi yang tidak dipimpin oleh Tuhan. Cara beragama yang dipaksakan adalah bentuk ego. Sosiologi agama menyebutkan apa yang dikatakan Syekh Siti Jenar sebagai agama kependetaan. Sementara agama pada dasarnya adalah agama kenabian, yaitu agama yang diberikan Allah melalui seorang nabi. Karena berita yang dibawanya berasal dari dunia gaib, maka cara menerimanya adalah dengan percaya, beriman. Istilah Al-Quran, beriman dalam kegaiban. Dikirimnya nabi dimaksudkan untuk membimbing naluri berbakti manusia yang benar, agar tidak menyembah apa saja yang tidak semestinya. Itu sebabnya seluruh ibadah sebenarnya untuk mengingat atau zikir kepada Tuhan dalam arti sebenarnya. Memang zikir kemudian disistematisir melalui zikir formal seperti yang diajarkan oleh tarekat. Tetapi itu semata institusionalisasi, karena lukisan zikir dalam Al-Quran adalah suatu kegiatan yang tidak mengenal tempat dan waktu. Pada waktu berdiri, pada waktu duduk, dan pada waktu berbaring. Tidak ada. Perintah sholat adalah perintah untuk zikir. Tegakkanlah sholat supaya kamu ingat kepadaku. Dan sebenarnya semua pekerjaan kita menjadi zikir. Seperti Syekh Siti Jenar katakan, asal dapat ditarik dimensinya dari kita kepada Tuhan. Inilah yang Syekh Siti Jenar sebut jalan lurus. Tidak hanya lurus horizontal, tetapi juga lurus vertikal. Karenanya sering juga diterjemahkan dengan tegak lurus. Buya Hamka pernah menyebut kata jalan lurus sebagai jarak antara dua tempat yang paling dekat dan yang jalannya paling dekat. Disebut jalan lurus adalah juga dengan maksud tersedianya banyak jalan bagi orang yang ingin kembali kepada Tuhan. Meskipun sebagian jalan itu menyimpang atau tersesat. Kalau orang tidak bisa kembali kepada asal, sama saja dengan orang yang keluar rumah dan tidak bisa pulang atau tidak bisa kembali ke asal. Bisa dibayangkan
jika keluar rumah dan tiba-tiba tidak tahu jalan pulang, tersesat di mana-mana. Akibatnya menimbulkan kesengsaraan. Karena itu, secara khusus kita berdoa dalam surat Al-Fatihah setelah meminta petunjuk supaya diberi jalan lurus. Tuhan masih bisa memaafkan orang yang sesat jalan karena mereka bisa kembali. Tetapi tidak ada maaf bagi orang yang dimurkai karena mereka sendiri yang tidak mau kembali. Maka ingat kepada Allah yang disebut zikir itu lebih merupakan sikap batin daripada sikap lahir. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa gentar dan tanpa mengeraskan suara. Waktu pagi dan petang, janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Perasaan rendah hati dan gentar di sini dalam arti merasakan keagungan Tuhan. Karena itu sangat tepat kalau dikatakan bahwa sebetulnya zikir adalah suatu cara untuk menyadarkan kita bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Karena memang Tuhan beserta kita dimanapun kita berada. Dia beserta kamu dimanapun kamu berada. Milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu berpaling, disitulah kehadiran Allah. Itu tercantum dalam Al-Quran. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan Maha Hadir. Itulah ajaran inti Syekh Siti Jenar. Ketika Abu Bakar ketakutan hampir ketahuan oleh orang Quraisy dalam persembunyiannya di gua dalam perjalanan hijrah ke Madinah, dengan tenang Nabi berkata, "Jangan khawatir, karena Allah beserta kita." Kedekatan Tuhan dengan manusia harusnya tidak membuat lupa kepada Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup. Lupa kepada Tuhan berarti kita dijadikan Tuhan lupa kepada diri kita sendiri. Peringatan Allah, janganlah kamu seperti mereka yang lupa pada Allah, maka Allah pun membuat mereka lupa akan diri mereka sendiri. Metafor yang sering dipergunakan untuk melukiskan orang yang berada dalam posisi ini adalah al-zulumat, orang yang berada dalam kegelapan. Ibarat sebuah cahaya, nur, agama mengeluarkan orang dari kegelapan kepada terang. Dan terang inilah yang diperlukan untuk kebahagiaan. Syekh Siti Jenar menyadarkan kita bahwa manusia harus dibawa ke tempat yang selamat. Kebenaran harus dikeluarkan dari kegelapan-kegelapan atau zulumat menuju cahaya atau nur. Dibawa ke tempat yang tenang agar dapat mencari sendiri kebenaran itu. Kalau belum mampu mencari sendiri, ya dituntun ke arah yang benar. Karena kebanyakan manusia tidak mengerti kebenaran, maka mereka harus dituntun dengan tongkat, dikemas sesuai dengan bahasa dan budaya masyarakat setempat. Menarik, seperti apa yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Dalam dada ini ada Al-Quran. Artinya, kitab suci yang ada di dalam diri manusia ini yang harus dibaca. Sedangkan kitab suci yang ditulis ini merupakan lampu penerang. Lampu itu kita gunakan untuk menerangi kitab suci yang ada di dalam dada, agar kita tidak membaca dalam kegelapan. Karena itu, agama apa saja bagi Syekh Siti Jenar dan murid-muridnya tidak berbeda, karena fungsinya sama-sama sebagai pelita. Berada dalam kegelapan adalah kesengsaraan yang sangat mendalam. Karena itu, harusnya manusia tidak lupa kepada Tuhan dan kepada diri sendiri. Maka Allah mengingatkan, berdoalah kepada Tuhanmu dengan kerendahan hati
dan suara perlahan. Ayat ini menegaskan bahwa zikir sebenarnya merupakan masalah private, masalah pribadi atau rahasia antara kita dengan Allah. Al-Quran mengajarkan manusia supaya khusyuk dengan penuh haru dan penuh privasi atau pribadi dalam berzikir. Karena hanya dengan begitu maka kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Meskipun benar efek kebersamaan dalam zikir berpengaruh secara psikologis, tetapi yang paling penting dalam zikir adalah dalam hati. Itu yang disebut dalam tarekat sebagai zikir kafi. Zikir yang diperkenankan Islam berbeda dengan olah rasanya orang-orang Jawa. Bahwa ajaran Islam pun dipandang tiada beda dengan Hindu dan Buddha, sehingga tata cara yang diajarkan oleh para wali dianggap melenyapkan zat, sifat, asma, dan af'alnya Tuhan. Karena pada saat berzikir, manusia tenggelam dalam dirinya sendiri. Zat, sifat, asma, dan af'al Tuhan digulung menjadi antanya dan rasa dalam diri. Apakah antanya itu? Antanya adalah angan-angan yang tampak nyata dalam diri ketika orang itu sedang berzikir dan bersemedi atau meditasi. Citra yang muncul dalam zikir dianggap sebagai realita, padahal cuma antaya dan rasa dalam diri, bukan hal yang nyata, cuma citra. Memang pada akhirnya kesadaran Tuhan ini harus tanpa pikiran lagi. Dilihat dari namanya kafi, rahasia. Sebenarnya zikir merupakan sesuatu yang sangat rahasia, sangat pribadi, berada dalam lubuk hati masing-masing. Dalam bahasa Arab, hal ini disebut lub, dan itu tidak bisa berbahasa, tanpa bahasa. Karena yang penting adalah menghayati kehadiran Tuhan dalam diri kita, menyebut no mind itu, atau tanpa pikiran lagi. Merasakan kehadiran Allah seperti firman-Nya, bahwa Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Ada sebuah hadis yang secara singkat mengatakan bahwa ketika Nabi berkata sedang menunggu orang yang akan masuk surga, datang kepadanya seorang sederhana. Abdullah, sebagai anak muda yang cerdas dan saleh, merasa penasaran dengan orang tersebut yang nampaknya disebut Nabi bakal masuk surga. Ketika Abdullah mengikuti dan sampai di rumahnya, ia minta izin untuk menginap dengan alasan sedang bertengkar dengan ayahnya. Orang itu mempersilahkannya. Setelah memperhatikan selama 3 hari 3 malam, Abdullah kecewa karena tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Karena itu kemudian ia minta izin pulang dengan jujur mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak bertengkar dengan ayahnya. Ia menginap karena terdorong rasa penasaran kepada orang itu yang namanya disebut Nabi bakal masuk surga. Tetapi tidak ada yang istimewa, kecuali setiap membalikkan badan dalam tidur selalu menyebut Allah. Dengan kerendahan hati orang itu mengatakan bahwa itulah dia. Tetapi kalau memang ucapan Abdullah itu serius, dia sendiri tidak tahu sebabnya. Hanya saja ia memang selalu ingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun, dan tidak pernah merasa iri hati kepada siapapun, termasuk kepada orang yang sedang beruntung. Abdullah mengatakan bahwa masalah iri hati inilah yang berat buat kita. Iri hati digambarkan dalam hadis sebagai apa yang membakar kebaikan orang, seperti api membakar kayu bakar kering. Jauhilah perasaan dengki,
karena kedengkian ini akan menghabiskan kebaikanmu seperti api yang membakar kayu bakar kering. Begitu sulitnya menghilangkan dengki, maka kita diajari memohon pertolongan kepada Allah supaya dijauhkan dari dengki dan bahayanya. Dengan akhlak mulia, terlepas dari penyakit hati seperti rasa iri dan dengki, manusia dibawa kepada apa yang disebut Syekh Siti Jenar sebagai ilmu sejati. Untuk mendapat ilmu sejati, manusia harus sunyi dan pamrih, harus hening pikirannya, bebas dari ketakutan dan kecemburuan, bebas dari kedengkian kolbu, betul-betul diam, tidak ada gemerisik. Hati dan pikiran menjadi satu, sehingga tidak ada lagi konflik batin. Maka dalam kondisi yang sepi dan tenang ini, mengalirlah ilmu dari kedalaman pribadi. Inilah ilmu yang muncul dari kedalaman zikir. Kembali pada zikir, ada istilah yang terkenal dalam tasawuf, yaitu uzlah. Uzlah artinya mengasingkan diri. Sebagai metode uzlah merupakan usaha melepaskan diri dari keterlibatan sehari-hari supaya dapat melihat keadaan lebih objektif. Ini diperlukan karena pada umumnya kita menjadi tawanan dari situasi kita sendiri. Sebenarnya kita sering tidak dapat melepaskan diri dari tawaran situasi, sehingga baik dan buruk, benar dan salah merupakan dikte dari situasi. Melihat keadaan yang demikian dan dengan mengambil analogi dari Muhammad sebelum menjadi nabi yang merenung di Gua Hiro, Imam Al-Ghazali dalam bukunya Sang Hujat Al-Islam mengemukakan ide uzlah. Dalam uzlah terpenting adalah melepaskan diri dari keterlibatan situasi, sehingga ada pengosongan diri atau tahali. Itulah sebabnya kenapa sholat yang baik adalah sholat di tengah malam ketika semua orang tidur, sehingga leluasa introspeksi. Inilah pengertian uzlah yang sebenarnya, sehingga melakukan uzlah tidak harus disertai dengan mengasingkan diri. Logikanya, orang dalam pengasingan akan sangat mudah untuk berbuat baik. Yang sulit adalah bagaimana berbuat baik di tengah masyarakat, karena di sini diperlukan sikap jiwa. Sahabat Nabi Utsman yang melakukan uzlah untuk menunaikan ibadah siang malam di pinggiran kota Madinah dengan meninggalkan kewajiban terhadap keluarga. Mendengar ada seorang sahabatnya demikian, Nabi mendatanginya dan berkata bahwa cara itu merupakan cara yang benar dalam beribadah. Agama yang Nabi bawa adalah agama yang tidak mengenal kependetaan, tetapi agama yang penuh kelapangan, sikap toleran, dan kecenderungan pada kebenaran. Uzlah dalam arti bertapa dilarang dalam Islam, karena itu merupakan penyiksaan terhadap diri sendiri. Kalau ingin membuktikan diri sebagai orang yang baik, tempat yang tepat adalah di kota. Seperti sekarang ini sering dikemukakan para penganut tasawuf positif di perkotaan. Atau kalau istilah ahli tapa masih akan dipakai, dipahami sebagai orang yang mengasingkan diri di gunung-gunung. Ahli tapa adalah orang yang mampu menahan diri dari berbagai godaan dunia, baik di tengah keramaian maupun di tempat yang sepi. Tidak mau disuap, tidak mau diajak KKN.